Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan update ya untuk pergerakan dari USD JPY. Kalau kita perhatikan di sini USD JPY sedang berada di masa supportnya. Jadi untuk candle harian ini kita lihat ya dibukanya menguat, tapi pada malam ini malah melemah kembali. Dan di channel Telegram saya juga ada bilang kalau mau open buy itu lebih baik saya posisikan di sini di 191 karena itu merupakan area demand dia. Dan benar saja pada saat harga menyentuh ini langsung reversal dan naik kembali. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya, analisanya yang lebih jelas itu bagaimana. Jadi untuk video kali ini cukup singkat aja karena saya juga membuat analisa dari harian ya, dan khusus untuk candle hariannya aja, kecuali kalau misalkan video mingguan. Kalau video mingguan itu biasa saya membuat analisa itu full, jadi mulai dari mappingnya segala macam saya jelaskan. Ini untuk menjelaskan aja untuk pergerakan ya, update hariannya itu bagaimana. Nah kalau kita lihat di sini candle hariannya itu, kalau dari pergerakan harian di time frame 4 jam, yaitu candle berhasil memantul di area sini, support demand area ini dia. Jadi ini kalian harus perhatikan ya, demand area pada saat trading itu sangat penting. Dan semakin besar demand area dia atau semakin panjang diuji demand area dia, itu otomatis demand area itu semakin kuat dan semakin terbukti gitu. Kenapa saya bilang yakin sekali untuk open di sini? Karena ini merupakan demand area dia yang cukup kuat, yang sudah teruji ya dari belakang-belakang ya, seperti pada video-video sebelumnya saya juga ada tandakan di situ. Lalu untuk kita masuk lagi di candle 1 jamnya. Di candle 1 jam ini kita perhatikan harga justru naik ya, berhasil ya seperti ini. Dan semenjak dia bisa naik melewati ini nih, ini kan di sini kalau kita perhatikan ada resist ya. Nah, karena dia ada resist ini, otomatis kita juga harus perhatikan kembali ketika dia mau naik ke atas ini untuk base yang ini, dia harus bisa melewatin resist dia yang ini dulu nih guys. Jadi dia harus bisa melewatin resist yang putih dia dulu untuk melanjutkan kenaikan harga ke atas begini, untuk uji kembali di trend yang ini ya. Tapi sebelum dia menguji ini, harga pasti akan sedikit tertekan pada saat dia menyentuh luar dari trend ini atau si base-nya ini. Oke, kita masuk ke candle yang lebih kecil ya, itu candle 30 menit. Oke, kenapa saya buat videonya pendek, singkat ya, supaya kalian juga yang mendengarkannya juga nggak bosan. Karena kalau misalkan panjang pun nanti percuma ya, kayak saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya dan untuk video harian, jadi saya putuskan untuk melakukan analisa yang terjadi pada candle hariannya saja. Kalau untuk yang mingguan itu saya akan analisa untuk movement predict 1 minggu ke depan berserta dengan range-nya ya. Nah, kalau di sini dia kan masih belum bisa menembus nih ya. Dia masih belum bisa menembus, berarti otomatis harga masih akan turun kembali, atau dia akan di next candle dia akan coba tembus kembali. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kalau kita mau open buy, kita harus tunggu di sini dan pastikan kita sudah ada. Kalau kita mau buy di itu ya, di bagian breakout ya. Kalau kita mau buy di bagian breakout, pastikan dia sudah ada konfirmasi untuk menunjukkan kenaikan. Nah, kalau di sini memang saya sudah sarankan juga di Telegram ya, ada yang bertanya sekitar jam 6-an, ada yang bertanya kira-kira mau open buy di mana, dan saya coba bantu jawab. Saya bilang kalau mau tunggu di daerah sini saja, di daerah kuningnya ini. Ya, kalau misalkan harga masih di sini, otomatis pergerakan dia itu akan sideways.
ya begini sampai dia berhasil menembus si garis putih ini, baru dia akan melanjutkan kenaikan ke atas ya, yaitu ke base yang kuning ini. Oke, mungkin segini dulu untuk penjelasan dari USD JPY. Jika memang ada yang kurang atau ada yang ingin tambahkan, silahkan tambahkan kembali di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab, dan misalkan ada yang salah nih, kalian juga bisa perbaikin ya, coba bantu saya perbaiki di kolom komentar juga, supaya saya bisa menyediakan analisa yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten edukasi seperti ini. Semoga informasi yang saya berikan ini selalu bermanfaat untuk kalian dalam melakukan trading, dan sampai jumpa pada video berikutnya.